Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aulia Wardani. Kurang dari sepekan lebaran arus lalu lintas di jalur arteri Kalimalang meningkat. Mayoritas pemudik menggunakan sepeda motor. Kepadatan pemudik terjadi di Jalan Arteri Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Para pemudik motor sudah memadati jalur ini. Mereka sengaja melakukan mudik di malam hari untuk menghindari cuaca yang panas. Peningkatan kendaraan ini diprediksi akan terus meningkat hingga Lebaran nanti. Dan untuk mengetahui situasi terkini pantauan mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi. Rahmat, silakan informasi dari Kalimalang seperti apa? Apakah ada penumpukan kendaraan pada malam hari ini? Ya, Aulia, dapat kami laporkan pada malam hari ini memasuki hari H-5 ini ruas jalan arteri Kalimalang, tepatnya di depan gerbang pintu keluar Tol Becakayu terpantau ramai lancar. Sejumlah kendaraan yang melintasi dari arah Jakarta maupun Tangerang dan Depok hingga malam hari ini terus memasuki wilayah arteri Kalimalang. Sejauh ini terpantau banyaknya pemudik yang masih membawa sejumlah barang-barang yang melebihi kapasitas, bahkan sejumlah pemudik pun masih membawa anak-anak yang berboncengan lebih dari 2. Hal itu pun sangat membahayakan para pemudik sendiri. Seperti yang dapat kami laporkan sini, untuk saat ini situasi terkini pun terlihat di depan layar kaca Anda ini, seperti yang kami gambarkan. Beginilah suasana di depan gerbang akses pintu keluar Tol Becakayu, di mana sejumlah pemudik yang terlihat di depan lampu merah ini terlihat padat, cukup padat. Sedangkan untuk pemudik ini menuju arah ke Pantura maupun kota-kota besar yang ada di Jawa Tengah maupun di wilayah Jawa Timur. Dan diprediksi untuk puncak arus mudik sendiri akan terjadi pada hari H-3 atau pada Jumat esok, di mana semuanya seluruh dari pekerja maupun dari ASN sendiri sudah libur bekerja. Dan kami pun menghimbau kepada para pemudik untuk tetap selalu waspada dan hati-hati mengingat kondisi jalan ruas Kalimalang ini cukup bergelombang dan masih terdapat sejumlah lubang-lubang. Untuk para pemudik sendiri yang apabila memang kita istirahat, lebih baik untuk istirahat di sejumlah posko-posko yang sudah disiapkan oleh para relawan ataupun dari pihak kepolisian Polres Metro Bekasi maupun dari Dinas Perhubungan. Seperti inilah suasana di ruas jalan arteri Kalimalang, tepatnya di Jalan MH Sibuan, Bekasi Selatan, atau di depan gerbang pintu keluar Tol Becakayu. Demikian, Aulia. Sejak kapan kepadatan ini terjadi di Jalan MH Sibuan? Ya, kepadatan para pemudik yang melintasi wilayah Jalan Arteri Kalimalang ini terjadi sejak pukul 18 malam tadi. Berdasarkan data yang kami dapat dari pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, sejak pukul 8 pagi hingga 8 malam ini tercatat sekitar 46.000 kendaraan roda 2 sudah melintasi wilayah Kalimalang. Dan untuk kendaraan roda 4 ini sekitar 39.000 kendaraan. Dan untuk dari pantauan kami pun terlihat truk-truk yang melintasi jalan arteri Kalimalang ini. Hal ini lantaran karena ada larangan untuk truk-truk sumbu 3 untuk memasuki tol Jakarta Cikampek, sehingga menambah kepadatan jalan arteri Kalimalang ini. Demikian, Aulia. Rahmat, apakah ada petugas keamanan yang berjaga di sekitaran jalan arteri Kalimalang tersebut? Ya, dari pantauan kami terlihat sejumlah petugas dari Satlantas Polres Metro Bekasi maupun dari Dinas Perhubungan
tetap berjaga-jaga di lokasi untuk mengurai kemacetan yang ada di sekitar Jalan Arteri Kalimalang ini. Dan untuk Jalan Arteri Kalimalang ini merupakan salah satu jalan favorit bagi pemudik yang melintasi wilayah Pantura ataupun wilayah kota-kota yang ada di wilayah Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Demikian, Aulia. Melihat kepadatan yang ada di layar televisi ini dan melihat mayoritas ini kendaraan adalah roda 2, tadi Anda katakan kalau kebanyakan pemudik ini membawa barang-barang yang cukup banyak dan cukup membahayakan. Apakah ada mungkin himbauan dari pihak kepolisian atau dinas perhubungan atau mungkin jasa marga terkait hal ini? Ya, sejauh ini pihak pemerintah, dalam hal ini pihak kepolisian maupun dinas perhubungan sudah melakukan himbauan kepada pemudik untuk tidak membawa barang yang melebihi kapasitas ataupun berboncengan lebih dari 3. Namun berbagai alasan para pemudik tetap nekat melakukan perjalanan ke kampung halaman dengan membawa anak-anak balita maupun barang-barang yang melebihi kapasitas. Hal ini pun cukup membahayakan sekali bagi para pemudik. Demikian, Aulia. Baik, dari pantauan Anda selama berada di lokasi, apakah ada kejadian darurat atau insiden yang terjadi selama ini? Ya, sejauh ini dari pantauan kami pun tidak terjadi adanya insiden ataupun kecelakaan. Namun kami tetap menghimbau kepada para pemudik untuk selalu tetap waspada dan jaga kesehatan selalu. Karena perjalanan untuk ke kampung halaman ini cukup jauh hingga memakan waktu hingga 10 hingga 15 jam. Untuk itu bagi para pemudik yang memang kelelahan atau butuh istirahat, lebih baik istirahat di tempat-tempat atau di posko-posko yang sudah disiapkan di sepanjang jalan arteri Kalimalang ini. Demikian, Aulia. Baik, Rahmat, melihat kepadatan yang terjadi, apakah akan ada kemungkinan diterapkannya rekayasa lalu lintas di sekitaran daerah arteri Kalimalang ini? Ya, sejauh ini untuk saat ini belum dilakukan rekayasa lalu lintas. Namun apabila nanti di jalan arteri Kalimalang ini akan terjadi penumpukan kendaraan, pihak kepolisian maupun dari dinas perhubungan sudah akan melakukan rekayasa jalan yang mana untuk para pemudik yang melintasi arteri Kalimalang ini akan dilimpahkan di jalan Sud Mutia ataupun di jalan Insinyur Haji Juanda. Demikian, Aulia. Baik, Rahmat, apakah Anda ketahui mungkin apakah ada peningkatan terkait dengan jumlah pemudik pada tahun ini dibanding dengan tahun lalu hingga hari ini seperti apa? Ya, sejauh ini dibandingkan dengan pemudik tahun lalu lebih padat untuk sekarang. Namun diprediksi pemudik ini akan terus makin bertambah menjelang H-4 maupun H-3. Selain pemudik motor ini pun masih terlihat sejumlah pengendara roda 4 pun masih banyak yang melintasi jalan arteri Kalimalang ini. Demikian, Aulia. Baik, terima kasih atas laporannya Rahmat Hidayat langsung dari Jalan M. Hasibuan di wilayah Kalimalang, Bekasi. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Selanjutnya pemirsa, ratusan kendaraan pemudik masih mengantre di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten. Nampak pemudik bersepeda motor terus memenuhi kantong-kantong parkir hingga terjadi antrean kendaraan pada Rabu malam. Meski lama mengantre, para pemudik ini sejenak terhibur dengan tulisan-tulisan menarik yang ditempel di sejumlah sepeda motor pemudik. Selain itu, ratusan truk sumbu 3 juga nampak memenuhi antrean saat masuk ke dalam lambung kapal. Mereka sudah antre sejak pukul 2 siang dan baru malam ini bisa diberangkatkan. Diprediksi puncak arus mudik terjadi 28 Maret besok di saat para pekerja mulai libur panjang Lebaran. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di pintu tol Cikampek Utama jumlah kendaraan mulai meningkat. Meski demikian, lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di pintu tol Cikampek Utama terjadi pada Rabu malam. Namun peningkatan ini tidak menyebabkan antrean. Petugas jasa marga mengatakan akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional
jika terjadi peningkatan volume kendaraan. Biasanya ada indikasi jumlah kendaraan sih Mbak. Jadi kalau yang untuk dilihat dulu ya, kalau kemarin tuh kami sempat mendapatkan data bahwa di 6.000 kendaraan dalam waktu tertentu itu langsung akan dibuka one way-nya. Itu sih Mbak. Ya, jadi kontraflow yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga bersama dengan juga kepolisian gitu ya untuk pengaturannya itu sudah memperhitungkan keselamatan juga dari seluruh pengguna jalan. Jadi sudah ada juga rubber cone sudah disiapkan, terus juga petugas di lapangan. Jadi kami himbau juga pengguna jalan yang memanfaatkan kontraflow ini untuk dapat memastikan rute terlebih dahulu. Kedua, kalau memang ada mengikuti alur kontraflow, ikuti terus dan jangan berhenti gitu ya. Kalaupun dibutuhkan untuk dapat menghubungi petugas yang ada. Jadi kalau kami melihatnya justru karena periode libur yang cukup panjang. Jadi distribusi kendaraan gitu ya, mereka sudah mulai melihat karena tanggal 21 sebagian sudah terlihat peningkatannya. Kita juga lihat peningkatan kendaraan dari tanggal 21, 22, 23 dan memang per tanggal 25 udah naik 48%. Kalau dilihat dari tanggal 24 itu naiknya di 30%. Jadi memang setiap harinya ada peningkatan dan ini sebenarnya kami juga maksudnya berterima kasih juga kepada media dan juga seluruh pengguna jalan yang dapat melihat informasi-informasi ini dan dapat memperkirakan rute perjalanannya sehingga memang ya alhamdulillah kalau ini ternyata bisa teratur dengan baik gitu di perjalanan. Betul Mas. Jadi gini, untuk rest area sama seperti jalan tol ya. Jadi ada rekayasa juga yang dilakukan, ada diskresi juga yang dilakukan oleh kepolisian. Kami berkolaborasi dengan setiap stakeholder termasuk pengelola rest areanya. Jadi buka tutup tetap dilakukan gitu ya jika memang dirasa di dalam rest area ini sudah cukup penuh kendaraannya dan kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengoptimalisasi penggunaan rest area dan juga kalau bisa jangan terlalu lama maksimal. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.